Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Memang cerita One Piece benar-benar mengungkap segala misteri yang ada kan? Rasanya kayak kita gak dikasih nafas aja. Tahan dulu oke? Kita have fun sejenak. Dimana kali ini Mr. K mau membahas berbagai hewan tunggangan unik yang ada di One Piece. Apa aja kayak itu? Langsung aja kita check it out. Let's go! Daftar pertama ya adalah Banshee. Kita flashback ke Alabasta. Nico Robin masih dijuluki sebagai Miss Al Sunday. Penampilan dari Banshee terbilang cukup gahar. Ia merupakan kura-kura berukuran sangat besar dan juga terbiasa menelusuri daratan Alabasta yang sangat gersang. Semisal kita mendengar kura-kura pasti identik dengan jalan yang lambat. Namun gak demikian sama Banshee ini guys. Wujud boleh kura-kura, tapi kecepatannya gak kalah dari tenaga kuda. Kemampuan dia mengangkut juga sangat oke punya. Kalau kalian lihat-lihat ya, bawaan dia di Alabasta ini cukup banyak kan? Udah bawa orang, bawa beban, ditambah bawa cangkang pula. Sungguh beban yang luar biasa kan? Meski demikian, ia terlihat punya wajah yang santai, lengkap dengan cerutu yang biasa ia hisap di berbagai kesempatan. Sayang sejak berakhirnya arc Alabasta, Banshee udah gak terlalu sering dimunculkan di cerita. Number 2, Hasami. Masih di Alabasta guys, selain Banshee, ada lagi nih hewan tunggangan dari sono. Dialah Hasami. Ia berwujud kepiting yang sangat besar. Semakin aneh ketika kita menyadari ia punya rumput layaknya karpet di atas tubuhnya. Jujur aja, pas pertama kali lihat ya, jadi sedikit keinget legenda Ande-Ande Lumut, yakni soal si Yoyo Kangkang. Kenapa bisa demikian? Ya semisal kalian tahu legenda tersebut, kalian pasti paham kan bahwa Yoyo Kangkang suka merayu perempuan yang mau menyeberangi sungai. Nah, sifat Hasami ini 11-12 karena Hasami juga punya sifat mesum dan itu udah kelihatan banget dari cara matanya. Menatap lah. Pokoknya semisal ngelihat wanita cantik, kecepatan larinya bakalan dapat buff. Aneh banget memang. Ya, terlepas dari segala sifat mesum, apa yang dilakukan oleh Hasami sangat membantu di Alabasta. Oh iya, meski ia kepiting, dia ini malah takut sama air. Perlu godaan dari Nami agar bisa menyeberang sungai Sandora. Good job. Number 3, Pierre. Abis dari Alabasta, ada lagi nih tunggangan unik lainnya semisal kita bergeser ke Arc Skypiea, di mana kita akan menemukan Pierre. Hewan satu ini merupakan andalan Gunval untuk menelusuri Skypiea guys. Meskipun berpenampilan seperti kuda, sebenarnya Pierre ini burung loh. Wujudnya saat menjadi burung juga unik banget. Yakni ada pola titik-titik merah di tubuhnya. Terus alasan dia bisa berwujud kuda, tentu karena ia mau makan buah iblis tipe Zoan bernama Uma Umanomi. Maka jadilah kuda dengan pola dan warna tubuh yang tak biasa. Terus keistimewaan Pierre gak cuma itu sih. Berkat campuran burung dari dirinya serta kuda dari buah iblisnya membuatnya bisa jadi kuda terbang. Alhasil ini semakin memudahkan Gunval mengingat lokasi Skypiea yang berada di atas langit. Perlu menjadi catatan, Pierre murni jadi hewan tunggangan aja meski ia pemakan buah iblis. Terus masalah kesetiaan, ya gak usah diragukan lagi lah. Number 4, Camel. Saatnya kita menyapa Camel. Kalian jangan sampai ketipu ya. Meski namanya Camel, yang kalau diartikan ke bahasa kita itu artinya unta, nyatanya Camel di sini bukanlah seekor unta. Dirinya malah merupakan seekor penguin. Kalian bisa menebak siapa yang menunggangi doi kan? Dia adalah Kuzan. Ya, cocok banget emang. Kuzan yang punya kekuatan es, punya peliharaan penguin yang identik dengan binatang dari wilayah dingin. BTW, Camel baru ditunjukkan setelah time skip, yang berarti ia baru menjadi peliharaan Kuzan sesaat usai mengundurkan dari angkatan laut. Terus salah satu ciri khas Camel itu hobinya ya tidur lah. Dalam beberapa kesempatan ketika Kuzan selesai menungganginya dan sibuk untuk urusan lain, Camel bakal pakai waktu itu buat tidur. Mungkin mengangkut Kuzan lebih lelah dari yang kita duga kali ya. Well, karena ukurannya yang cukup besar, Kuzan juga bisa sambil nyantai ketika bareng Camel. Sama enaknya lagi ya, Camel jago masak. Paket lengkap kan? Number 5, Sally. Next kita bergeser ke Long Ring Longland dan menyapa Sally. Pulau yang sempat dikunjungi sampai kru ini memang dikenal dengan aneka hewan yang aneh. Ciri khas keanehan tersebut di mana beberapa hewan akan punya anggota tubuh yang panjang-panjang. Gokilnya ya, hal serupa juga bisa berlaku bagi tumbuhan pula. Terus dari sekian banyak itu dah, yang paling memorable itu Sally. Meski dirinya itu kuda, ia punya leher yang sangat panjang. Jadi walau lagi menaiki kuda, rasanya kayak lagi mengendari jerapah. Tapi gak cuma lehernya aja nih yang panjang, keempat kakinya pun juga punya jenjang yang gak normal. Orang yang beruntung punya kuda super unik adalah Tonjit. Saat arc Long Ring Longland, Sally sempat terluka karena ulah Foxy. Nah, dari situ dah, Luffy kemudian ikut serta dalam permainan Daffy Fight Back. Lalu usai memenangkan game tersebut, tak lupa Luffy dan kru lainnya sempat melihat Sally untuk memastikan ia baik-baik aja.
Number 6, King Bulls. Keenam, giliran diisi oleh hewan tunggangan dari Water 7 bernama King Bulls. Mereka merupakan versi raksasa dari Yagara Bull. Nah, Yagara Bull sendiri itu ya hewan air dan umumnya berukuran standar. Ya, macam kuda yang bisa berenang di air lah. Terus sebagai versi raksasa, Yagara Bull jelas punya ukuran yang jauh lebih besar. Untuk pemiliknya, King Bulls ini dipelihara oleh keluarga Franky. Diketahui ada dua King Bulls yaitu Sodom dan Gomora sebagai hewan peliharaan. Untungnya mereka berdua ini jinak kok. Terus uniknya lagi ya, kedua King Bulls ini mengenakan kacamata hitam, ala-ala keluarga Franky banget memang. Namun ada kisah lumayan haru kenapa keduanya bisa dipelihara. Dulunya disebabkan suatu insiden mereka pernah dilap oleh Sea Kings di dalam perut, jelas dong kalau ada keputusasaan menjadi santapan. Untung Franky Family menyelamatkan Sodom dan Gomora, membuatnya selamat sehingga bersumpah setia kepada Franky Family. Nomor 7, Motobaru. Masih adakah dari kalian yang mengingat Duval? Ya, sosok yang wajahnya dipakai untuk memasang bounty Sanji ini. Nah, dia juga punya hewan tunggangan unik yakni bison besar dengan nama Motobaru. Semakin unik karena adanya pegangan di tunggangan layaknya Motobaru ini motor beneran. Tapi kemahiran Motobaru sebagai hewan tunggangan hebatnya bukan main loh. Ia bisa berlari cukup cepat dan yang paling mengerikan jelas serangan serudupnya. Motobaru sampai disebut sebagai Heart Smashing Horn alias tanduk penghancur hati. Sekali serudup, kerusakan cukup fatal bisa ia ciptakan. Dan kehebatan Motobaru lain, ia sanggup melintasi air. Dengan catatan, ia akan menggunakan alat bantu pernapasan khusus. Terus setelah time skip, Franky sempat memberinya alat agar kecepatan Motobaru semakin luar biasa dan digunakan untuk lari dari kejaran marinir. Nomor 8, Wadi. Kedelapan akan dilengkapi oleh Wadi. Suku Mings tinggal di Pulau Zu yang kalau dipikir-pikir itu udah unik karena mereka hidup di punggung Zunisa. Namun tetap ya guys, Zunisa bukanlah kendaraan yang bisa diajak ke sana kemari. Karenanya dah kita berfokus pada Wani, milik dari salah satu suku Mings, Wanda. Pada dasarnya suku Mings itu udah hewan humanoid kan? Cuma hal tersebut tak menghalangi mereka untuk punya hewan peliharaan yang bisa dimanfaatkan. Termasuk Wanda dengan Wani. Wujud dari Wani ini bisa dibilang perpaduan antara babi hutan dengan buaya dengan ukuran yang sangat jumbo. Alhasil ia bisa digunakan entah itu di air sampai di daratan. Again ya guys, dengan tubuhnya sebesar itu tak membuat pergerakannya menjadi lamban. Layaknya buaya, ia pun mahir di medan air. Ini pernah dibuktikan dari dirinya yang pernah berlari dari jarak antara pintu masuk ke zoo dan Wall Forest dengan sangat cepat. Nomor 9, Nyasa. Kesembilan ada Nyasa. Kucing raksasa ini kepunyaan dari Girma Double Six. Ia pernah ditunjukkan dalam Ark World Cake Island. Tepatnya ia menarik kereta ala-ala kerajaan yang membawa keluarga Vinsmoke. Ia sanggup mengangkut orang dalam jumlah yang sangat banyak, termasuk dengan para Vinsmoke bersaudara. Nyasa pernah menjadi saksi bisu karena ia mengantarkan Sanji untuk menuju tempat Big Mom. Sampai kemudian perjalanan ini sempat dihadang oleh Luffy. Dan sisanya kalian tahu sendiri kan drama yang terjadi antar keduanya. Back to topic, sebagai bagian dari kerajaan Germa Double Six, Nyasa punya pernak-pernik khas yang selalu ia gunakan. Paling unik sih di kedua telinganya dipasang semacam headphone yang juga bisa kita jumpai di para keluarga Vinsmoke dengan red switch-nya. Tak lupa dengan angka double six yang terpampang di beberapa bagian tubuh Nyasa. And last, Komachio. Terakhir ada Komachio. Semisal tadi Asami membuat kita teringat pada Yuyu Kangkang, maka sekilas Komachio ini mirip Barongsai. Komachio tinggal di Wano Kuni, serta telah menjadi teman Tama sejak kecil. Emang sih sempat kesebut mirip Barongsai, tapi dia bukan naga ya, melainkan wujud Komachio itu Komainu. Nah, Komainu sendiri merupakan patung batu berbentuk singa atau anjing yang biasanya diletakkan di pintu masuk kuil di Jepang. Well, dalam kepercayaannya, Komainu dianggap sebagai pelindung dan pembawa pesan dari dewa yang berada di kuil tersebut. Terus tampilannya ya, paling khas itu bulunya yang menyerupai gelombang. Seolah mengilhami anggapan tersebut, Komachio memang sangat menjaga Tama. Di Arc Wano Kuni ya, ia membantu Tama untuk menjalankan upayanya menyebarkan Kibidango. Termasuk lari dari kejaran awak Beast Pirates. Saat kejar-kejaran di Wano Kuni ya, ia bisa berlari cukup cepat dengan membawa Tama, Usopp, dan juga Nami. Ya, itu dah terkait hewan-hewan yang hewan-hewan peliharaan lah yang Mr. K sebutkan di konten kali ini. Anggap aja refresh bentar terkait brand otak. So, see you next time di konten selanjutnya. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.